Musik pembuka yang misteri dan penuh tanda tanya dimainkan selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan mereda. Pernahkah Anda berjalan sendirian di dalam hutan yang sunyi dan tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang memerhatikan Anda? Setiap dahan yang patah, setiap desiran daun membuat bulu roma Anda berdiri. Bagaimana jika saya katakan, di kedalaman hutan yang paling terpencil, ada legenda tentang makhluk raksasa yang mungkin benar-benar sedang memerhatikan kita dari kegelapan? Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar di dunia kriptozoologi, legenda Bigfoot. Namun, kita tidak akan bercerita tentang jejak kaki gergasi atau penampakan kabur dari jauh. Kita akan menggali sebuah kisah yang lebih pribadi, lebih menakutkan, yang dikenali sebagai manusia raksasa yang menatap dari gua. Sebuah kisah yang membuat kita bertanya, adakah kita benar-benar sendirian di alam liar? Legenda Bigfoot atau Sasquatch bukanlah cerita baru. Selama berabad-abad, suku-suku asli Amerika telah berkongsi cerita tentang makhluk gergasi berbulu yang berkeliaran di hutan Pasifik Barat Laut. Mereka bukanlah raksasa yang jahat, tetapi lebih kepada penjaga hutan, orang tua dari gunung yang hidup selari dengan alam. Namun, seiring berjalannya waktu dan kedatangan penjelajah modern, cerita-cerita ini berubah menjadi sesuatu yang lebih misteri dan menakutkan. Pada tahun 1958, seorang pengendali jentolak bernama Jerry Crew menemukan jejak kaki gergasi di sekitar tapak pembinaannya di California. Penemuan inilah yang mencetuskan istilah Bigfoot dan melancarkan fenomena global yang kita kenali hari ini. Sejak itu, ribuan laporan, gambar kabur, rekaman video yang goyah, dan plaster jejak kaki telah dikumpulkan. Namun, di sebalik semua bukti fisikal ini, ada cerita-cerita lisan yang jauh lebih mengesankan. Dan disinilah kita sampai pada inti cerita kita hari ini. Manusia raksasa yang menatap dari gua. Kisah ini tidak terikat pada satu orang atau satu masa, tetapi merupakan kompilasi dari pelbagai laporan yang mempunyai tema yang sama dan menakutkan. Bayangkan ini, Anda seorang pendaki, penjelajah gua, atau mungkin hanya seseorang yang tersesat di hutan. Anda mencari perlindungan dari hujan lebat atau kegelapan malam, dan Anda terjumpa sebuah gua. Gua itu kelihatan seperti tempat perlindungan yang sempurna. Gelap, sunyi, dan terlindung. Anda masuk ke dalam, menyalakan lampu suluh, dan mula menyesuaikan diri. Pada mulanya, semuanya kelihatan normal. Anda mungkin mendengar titisan air dari stalaktit atau bunyi angin yang bertiup di luar. Tetapi kemudian, Anda merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah Anda tidak sendirian. Anda mengarahkan lampu suluh Anda ke bagian belakang gua yang lebih dalam. Dan di sana, di ambang kegelapan, Anda melihatnya sepasang mata. Mata yang besar, bersinar, dan penuh dengan kecerdasan yang tidak dapat disangkal. Mata itu tidak berkelip. Ia hanya menatap Anda. Anda terdiam kaku, jantung Anda berdegup kencang. Ini bukan haiwan biasa. Saiznya, kedudukannya, dan cara ia memerhatikan Anda terasa seperti manusia. Ketika mata Anda mula terbiasa dengan kegelapan, Anda mula melihat bayangan sosok tubuh yang besar di sebalik mata itu. Sosok humanoid yang sangat tinggi, mungkin setinggi 8 atau 9 kaki, dilitupi bulu tebal berwarna gelap. Ia tidak bergerak, ia tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Ia hanya berdiri di sana, di dalam rumahnya, memerhatikan Anda,
penceroboh yang tidak diundang. Apa yang Anda akan lakukan dalam situasi seperti itu? Berteriak, melarikan diri, atau adakah Anda akan terpaku karena gabungan rasa takut dan ingin tahu? Kebanyakan saksi dalam cerita-cerita ini menggambarkan perasaan yang sama, ketakutan yang melumpuhkan, tetapi juga perasaan aneh bahwa makhluk itu tidak berniat jahat. Tatapannya bukan tatapan pemangsa yang ingin menyerang, tetapi lebih kepada tatapan yang penuh dengan rasa ingin tahu. Mungkin sedikit kesedihan, atau amaran senyap, seolah-olah ia berkata, "Ini adalah rumahku. Pergilah." Salah satu laporan yang paling terkenal datang dari seorang penjelajah gua veteran di kawasan Appalachian. Dia mendakwa telah memasuki sistem gua yang belum dipetakan dan setelah merangkak melalui laluan yang sempit, dia sampai ke sebuah ruang besar. Di seberang ruang itu, dia melihat sepasang mata merah yang bersinar menatapnya dari kegelapan. Dia segera berundur. Dan sepanjang perjalanannya keluar, dia dapat merasakan kehadiran makhluk itu yang mengikutinya dari jarak yang selamat. Seolah-olah memastikan dia benar-benar pergi. Dia tidak pernah kembali ke gua itu lagi. Jadi, apa penjelasan di sebalik cerita-cerita ini? Para skeptik tentu saja mempunyai teori mereka. Mungkin ia hanyalah seekor beruang yang berdiri di atas kaki belakangnya, dengan matanya memantulkan cahaya lampu suluh. Atau mungkin ia adalah kesan psikologi yang dikenali sebagai pareido, di mana otak kita cenderung melihat wajah atau corak manusia dalam objek rawa, terutamanya dalam keadaan tekanan dan pencahayaan yang rendah. Pikiran kita boleh mempermainkan kita, terutamanya di tempat yang asing dan menakutkan, seperti gua yang gelap. Namun, bagi mereka yang percaya, cerita-cerita ini adalah bukti kukuh kewujudan Bigfoot, gua adalah tempat perlindungan yang logik untuk makhluk sebesar itu. Ia menawarkan perlindungan daripada cuaca, tempat untuk berehat, dan yang paling penting, ia tersembunyi daripada pandangan manusia. Jika Bigfoot wujud, ia pasti seekor makhluk yang sangat bijak dan pemalu. Ia tahu bagaimana untuk mengelakkan kita. Mungkin tatapan dari gua itu bukanlah satu ancaman, tetapi satu bentuk komunikasi senyap. Satu cara untuk Bigfoot memberitahu kita, "Saya di sini, saya melihat Anda. Hormatilah ruang saya, dan saya akan menghormati ruang Anda." Ini selari dengan banyak cerita suku asli Amerika yang menggambarkan Sasquatch sebagai penjaga alam yang bijaksana, bukan raksasa yang perlu ditakuti. Kisah manusia raksasa yang menatap dari gua ini mengajar kita sesuatu yang penting. Ia mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri di dunia ini. Hutan-hutan yang kita pikir kita kenali mungkin menyimpan rahasia yang tidak dapat kita bayangkan. Ia juga mengajar kita tentang kerendahan hati. Apabila kita memasuki alam liar, kita adalah tetamu. Kita perlu menunjukkan rasa hormat kepada penghuni aslinya. Sama ada yang kita nampak atau tidak. Jadi, lain kali Anda berada di hutan dan terjumpa sebuah gua yang gelap dan sunyi, berpikirlah sejenak, adakah Anda berani masuk? Dan jika Anda melakukannya, dan Anda merasakan sepasang mata sedang memerhatikan Anda dari kegelapan, apa yang akan Anda lakukan? Adakah Anda akan melarikan diri dalam ketakutan? Atau adakah Anda akan berhenti sejenak, mengiktiraf kehadirannya, dan berundur dengan senyap dan penuh hormat? Misteri Bigfoot mungkin tidak akan pernah terungkai sepenuhnya, dan mungkin itulah yang menjadikannya begitu menarik. Ia memaksa kita untuk terus bertanya, terus meneroka, dan terus tertania-tania tentang apa yang mungkin bersembunyi di luar sana, di sempadan dunia kita. Terima kasih banyak karena menyertai kami dalam perjalanan misteri hari ini.
Apa pendapat Anda? Adakah ini hanya imajinasi atau bukti kewujudan Bigfoot? Tinggalkan komen Anda di bawah. Kami suka membaca teori-teori Anda. Jangan lupa untuk tekan butang suka jika Anda menikmati video ini. Dan yang paling penting, langgan saluran kami dan hidupkan loceng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas pengembaraan kami yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi, teruskan bertanya dan sentiasa berwaspada. Selamat tinggal!